Kalau kita benar-benar ini bisnis kita akan bergerak dengan sendirinya, tanpa harus nggak enak nih sama leader, nggak enak nih. Ini income kita soalnya, ya kan? Kita nggak jualan, malah pusing, masih banyak agent yang lain, nggak rekrut pusing, masih banyak leader yang lain. Tapi yang pasti kita nggak mendapatkan apa-apa di bisnis ini. Oke teman-teman sekali lagi, selamat pagi. Pagi. Ketemu lagi dengan, ya pasti nggak bosan ya, karena memang namanya segmen rekrutmen podcast ya. Jadi pasti harus ada gua di sini teman-teman semua. Nah terus kalau teman-teman lihat kan, kita sekarang gantian nih, ada satu bintang tamu lagi, ya kan? Karena kalau teman-teman lihat ya, kalau Manulifers yang temenan di sosmed, ya pastikan punya Facebook atau Instagram sih terutama harus Instagram karena ini sangat-sangat aktif di sosmed yang satu itu ya teman-teman semua. Dan kita kehadiran yaitu salah satu business director kita yaitu Novena. Halo. lebih semangat lagi juga boleh sebenarnya ya. Emang selalu cool ya kayaknya Novena. Dan pasti yang satu ini, brother yang satu ini nggak perlu dikenalin ya, namanya ada, nomor telepon ada di bawah ya, dengan brother Zul teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat ini Novena ya, business director dari tim Kairos ya. Nah sama seperti yang ada di polo shirt ya di kiri atas. Pas ya. Iya. Yang kita belum dikasih sih sama Novena, tapi nggak apa-apa. Boleh. Nah, jadi thank you Nov udah bersedia join dan meluangkan waktu. Ya karena memang waktunya Novena ini juga susah sih teman-teman. Padat banget. Ya karena sehari-hari itu kan buat ngejual juga kan. Sibuk gitu loh. Itu sibuk banget kan. Iya, sibuk. Nah, jadi Nov, kita kan di segmen kali ini, di konten kali ini kita mau coba explore lebih berbeda sih. Tapi biasanya mungkin kita pengen tahu dulu backgroundnya Novena. Kan mungkin background sebelumnya kerjaannya apa, dan kok bisa sih nih akhirnya kok masuk ke insurance tuh gimana ceritanya tuh? Oke. Background ya. Background saya sih sebenarnya dari saya lulus tuh lebih ke pekerjaan yang bukan marketing banget lah. Jadi benar-benar bertolak belakang dengan sekarang di bidang finance. Itu sekitar dari tahun 99 sampai 2011 kayaknya. 2011 itu pekerjaan saya di bidang finance. Jadi kalau ditanya pernah nggak kepikir jadi insurance agent? Enggak sih, karena dari awal pun karena saya ya lebih ke mau pekerjaan yang finance, jadi saya nggak pernah kepikiran ngambil kuliah marketing. Nah pada saat awal itu kalau ditanya kok bisa join di insurance, nggak pernah terpikir. Saya suka selalu bilang kalau dari 10 mungkin pasti 9 jawabnya nggak pernah tuh kepikir jadi agen asuransi. Tapi saya percaya kalau dalam hal ini sampai hari ini saya ada di insurance itu yang ada kebetulan sih ya. Dalam hidup ini kan semua pasti sudah dalam rencana Tuhan. Satu hal. Yang kedua kalau tanya, nyesel nggak jalanin jadi agen asuransi? Nyesel. Kenapa nggak dari dulu? Kenapa gue mau nanya nih? Kenapa? Iya, kenapa nggak dari dulu? Gitu. Itu dari dulu Pak. Jadi di sini saya udah membuktikan bahwa untuk menjadi seorang insurance ini tuh nggak harus dari background marketing sih. Kan seringkali pada saat kita ngerekrut, aduh nggak deh, gue nggak bisa nih kalau suruh nawarin nggak bisa. Ya pertanyaannya sih, kalau buat dalam saya sih, kamu saya sih tidak ada bisa atau enggak sih, mau atau enggak. Itu sih, kalau kita mau belajar pasti bisa gitu. Nah jadi latar belakang saya sebenarnya di bidang finance, jadi ya dalam hal ini saya selalu menekankan juga ke tim bahwa nggak harus background marketing gitu, karena di sini kita bukan jualan kok. Saya tidak pernah menekankan ke agent saya untuk jualan. Kita bukan sales. Kita ini sebagai financial planner, maka kita kan namanya juga life planners kan, bukan insurance agent gitu. Tapi kita bilangnya life planner karena di sini kita bagaimana kita bisa mempunyai menjadi financial planner solution buat keluarga ataupun klien kita. Klien dan keluarga. Pada saat kita menempatkan diri sebagai sales, mungkin dia hanya beli sekali dengan kita, dan habis itu mungkin tidak tepat dengan apa yang dia beli, tidak sesuai dengan kebutuhan dia, ya selesai. Tapi kalau kita menempatkan diri sebagai financial planner bagi keluarganya, itu bisa panjang.
bisa continue hubungan kita tuh jadi panjang, bahkan satu klien tuh bisa lebih banyak polis dengan kita. Itu sih. Jadi kalau tanya latar belakang ya, saya bukan dari marketing pertama, kedua adalah saya sudah membuktikan bahwa tanpa dari bidang marketing pun kita bisa menjalankan bisnis ini. Nah, tapi dulu ya waktu Novena mutusin jadi agent, itu dulu apakah memang karena kondisinya mengharuskan lu jadi agent, atau emang dulu suami ya udah lu mungkin cari kesibukan lu jadi agent deh. Dulu kayak gimana tuh? Oke. Saya berawal dari klien. Dari dulu saya memang sudah insurance minded ya. Dari dulu memang saya selalu beli asuransi. Pada saat anak lahir kita beli asuransi. Nice. Jadi intinya kita insurance minded lah. Nah, sampai dan akhirnya ya kalau ditanya sampai satu ketika kenapa saya memutuskan untuk di bisnis ini, karena ada satu ketika memang namanya kita ada bilang kan pasti prioritas keluarga. Ya kan, pada saat itu yang kita tidak bisa beli adalah waktu. Kebebasan waktu itu yang tidak ada dalam kita sebagai karyawan ya. Dan karena prioritas keluarga, sampai satu hari saya harus memutuskan untuk berhenti dari pekerjaan kantor karena harus urus anak, harus mencari pekerjaan yang fleksibel. Nah, pada saat itu saya memang fokus untuk mengembangkan apa ya yang kira-kira bisa saya jalankan nih dalam kondisi seperti ini ya. Temporary saya mulai dari bisnis properti. Nah, karena yang bisa flexible time itu kan bisa dari rumah, bisa nggak harus ngantor 8 to 5 atau apa. Itu sih yang pertama. Nah, awalnya saya klien, habis itu ada satu kali leader saya nawarin. Di situ saya juga pasti jawaban pertama pasti sama. Aduh, saya nggak bisa deh jadi agent. Nggak bisa deh gitu. Kan selalu yang bilang nggak bisa. Tapi berjalannya waktu, saya melihat bahwa pekerjaan kita ini adalah pekerjaan yang sangat mulia sih. Gitu. Pekerjaan yang memang sih dalam jalan pun kita harus dengan passion ya. Jadi saya melihat bahwa itu tadi saya bilang kalau ditanya nyesel nggak jadi agent, nyesel nggak dari dulu gitu. Oke, ya. Nyesel nggak jadi agent, nyesel sih kenapa nggak dari dulu gitu kan? Itu luar biasa. Coba ya semua orang Indonesia seperti Novena, kita udah bisa punya 50 juta agent insurance. Ya, itu kegedean ya. Tapi Nov, kan soal aktivitas nih. Kalau aktivitas dulu waktu masih di kantor kan, di kantor lama sama di insurance itu bedanya seberapa beda? Beda. Dulu kan kita sebagai karyawan. Kalau ini kan kita sebagai owner, business owner mindset. Jadi kita harus punya business owner mindset sih. Jadi pada saat kita menganggap ini bisnis kita, ya kita akan benar-benar menjalankannya dengan all out gitu loh. Bukan berarti dalam waktu jadi karyawan enggak ya, tapi beda gitu. Pada saat kita pagi hari pasti kita mikirin gimana kita bisa bisnis kita ini growth gitu loh, gimana kita bisa ya kayak kita kan ke kantor nggak ada yang mengharuskan kan datang gitu, tapi kita menganggap ini bisnis kita. Kalau kita mau jalan ya nggak jauh ya aktivitas harus ada gitu. Nah, berarti soal aktivitas nih, kan aktivitas Novena ini kan dikenal sebagai yang padat ya, karena even lu juga kadang kita lagi ngobrol aja lu suka terima call dari klien, nanti soal agent, jadi berasa nih tadi begitu nih. Iya kan? Itu kan memang hal yang memang lu sebegitu hektiknya. Nah, kalau lu boleh describe ya, maksudnya secara day to day, apa nih yang lu jalanin nih secara aktivitas? Ya, setiap hari itu ya kalau boleh mapping ya kita harus break mana yang hal yang penting, ya kan, penting tapi tidak urgent. Kita harus fokusin ke sana sih. Jadi artinya kita bisa buat planning kan apa yang kita melakukan, termasuk aktivitas kita merekrut juga dengan membangun hubungan dengan klien itu saya selalu tempatkan di keadaan tersebut. Pada saat kita bisa membuat planning yang baik, kita bisa manage waktu kita. Jadi kalau saya bilang, Nov, lu gila, lu sibuk banget sih. Nah, pertanyaannya gini, kita punya me time nggak? Kalau kita nggak punya me time, berarti kita belum bisa manage waktu kita. Saya nggak bilang kita bisa manage, saya udah well manage ya, enggak. Tapi kalau ditanya, setiap orang punya waktu yang sama, 24 jam. Nah, setiap hari kita mau melakukan hal apa, nah itu kita harus. Jadi kalau ditanya saya, sampai minggu depan pun schedule saya sudah ada. Karena saya setiap minggu itu akhir minggu itu pasti buat schedule buat minggu ke depan. Nah, jadi memang bahkan saya tahu bahwa tanggal 20 itu hari Jumat. Karena saya udah ada janji orang tanggal 20.
Nah minggu depan, nah udah janji juga, udah tahu gitu. Jadi pada saat klien pun akhirnya tahu aktivitas saya. Pada saat ketemu ya dia akan hargai waktu kita gitu. Gitu. Kan kadang juga klien juga ngomong, wah kalau janji malu mesti on time banget ya Nov ya, soalnya lu padat ya. Iya. Jadi mereka tahu gitu. Jadi dia tidak kan banyak orang agent kan klien mau ketemu kita nungguin dari pagi sampai sore. Nah saya nggak mau tuh kayak gitu. Kita harus punya istilahnya jelas gitu bahwa kita tuh juga bukan nggak ada kerjaan lah. Jadi memang kita harus punya manajemen waktu yang baik sih. Jadi kalau pagi hari ya saya habis beres-beresin anak ya udah tuh langsung aktivitas. Senin Kamis saya ke kantor. Tuh. Bagaimana bagi waktunya? Ya itu kita bagi waktu lah dengan suami. Bagaimana untuk anak-anak pagi saya nganter, nanti siang ya saya balik jemput. Kalau memang nggak memungkinkan ya suami yang jemput. Kalau nggak ya titip teman pulang ke rumah ya otomatis itu anak pun akhirnya terbentuk mandiri gitu. Jadi seperti itu sih. Dan siang hari ya saya fokusin ya kayaknya jam 3 jam 4 udah saya balik gitu. Jadi sebenarnya sih masalah waktu itu saya sih lebih cenderung bukan full time atau part time sih, tapi komitmen time kita. Percuma kita bilang oh saya full time di Manulife tapi do nothing gitu. Itu sih. Jadi kalau kita bicara ya kita kan tahu nih 1 jam kita berapa nilainya, ya kan ya. Sehari kita fokus ke Manulife berapa jam. Ya kan, bahkan saya 1 hari ke Manulife 7 jam ataupun 5 jam, 1 minggu 40 jam, ya kan. Kita punya income 1 bulan berapa, kita bisa hitung kan. Oh result, berarti saya sehari nilai sekian. Berarti kita harus benar-benar manfaatkan waktu kita, gitu loh. Ya kan, misalkan kita tahu dia 1 jam nilai saya sekian, wah berarti saya kalau ketemu orang itu harus efektif. Apakah ketemu harus do bisnis? Enggak. Bisnis itu result. Kita bisa buat ada dia bilang kita polis itu result sih. Tapi bagaimana kita bangun hubungan yang nyaman dengan klien gitu. Sama halnya dengan rekrut sama ya. Proses rekrut dengan selling kan sama sebenarnya gitu. Itu sih yang saya selalu. Jadi kalau dibilang mungkin sering lihat IG saya, meet up klien. Tapi sebenarnya saya tuh pada saat ketemu klien sih bahkan nggak buat apa-apa sih. Jadi saya udah siapin dulu, saya foto, udah buat branding gitu ya kayak gitu. Tapi secara ini sih saya lebih banyak ngobrol dengan klien. Tuh pada saat kalau urusan waktu memang saya cukup strict sih. Jadi saya selalu ya berprinsip saya at least on time is late. Jadi pada saat kita ketemu klien kita harus datang lebih awal gitu. Nah jadi kita juga lebih prepare. Jadi aktivitas saya sebenarnya nggak ada yang beda sih sama agent yang lain. Cuman memang yang pasti kalau kita mau ada result yang bagus ya aktivitasnya harus maksimal. Gitu sih. Dan ini poin positif banget sih teman-teman, karena bukan soal simple sellingnya, tapi memang harusnya seperti itu kan. Nah jadi Brozo sebagai udah kenal Novena udah berapa lama? Ya 3 tahun lah. 2 tahun ya. Bukan 3 jam. Kan lo kenal Novena 3 tahun nih. Kan? Kan sebagai yang mensupport sebagai tim rekrutmen spesialis ya. Apa yang lo bisa sampaikan mengenai Novena? Kalau Novena tuh kalau yang gue lihat itu dia orangnya sangat firm ya. Kalau tadi dia bicara komitmen time, nah itu benar banget gitu. Jadi dia tuh orang yang sangat komit dengan apa yang dia sampaikan. Jadi kalau dia bilang saya melakukan ini dan saya akan mencapai ini, nah itu dikejar sampai selesai. Ya kayak saya ingat banget tuh waktu dia pengen promosi kan, Pak saya mau promosi, gimana caranya? Langkahnya gimana? Oke, Novena lakukan A, B, C, D, E. Oke Pak, saya kerjain A, B, C, D, E. Itu sampai A, B, C, D ini benar-benar dikerjakan. Jadi apa ya? Apa yang udah dia inginkan, yang ingin dia dapatkan, yang ingin dia raih itu benar-benar dipraktekkan. Gitu. Jadi nggak banyak sanggahan atau excuse ya, nggak banyak aduh Pak tapi gimana nih saya sih pengen. Nah itu nggak ada sama dia tuh. Kalau mau kejar ini ya Novena, angkanya segini. Oke Pak, saya akan kejar. Ntar gidarin, Pak kurang berapa saya Pak? Kamu kurang segini Novena. Oke Pak, walaupun kadang waktu itu tinggal dikit gitu ya. Oke Pak, saya pastikan saya nyampe kok. Saya kejar nih seminggu ini. Jadi
apa ya, karena mungkin karena beliau seperti itu ya, jadi ya akhirnya mungkin lingkungannya jadi mensupport gitu ya, dan juga akhirnya kan tim-tim di bawah dia kan juga ngikut kayak dia juga polanya gitu. Apa motivasinya, semangatnya kan, ya karena kan langsung ngeliat, oh gila leader gua begini cara kerjanya. Nah, akhirnya itu yang dia share ke timnya, dan makanya sekarang dalam waktu beberapa bulan ya langsung naik jadi business manager, nggak lama jadi business director. Nah itu memang salut saya kalau sama itu, sama beliau benar-benar salut dengan komitmennya tadi. Nah jadi satu kata, Novena, apa yang bikin dia bisa seperti ini? Ya komitmen tadi. Wah, ini berat nih. Ntar abis kita ngopi deh, Pak. Benar itu. Berhasil. Ini nih, satu kata, komitmen itu 2 kata sudah kan? Komitmen 3 kata sudah. Nah itu komitmen yang pertama kan. Nah komitmen yang kedua, kami ajak teman. Nah Iya. makanya dia berhasil juga. Guys, Iya. jadi apa ya, ini oke banget ya. Ya ini sesinya seru banget teman-teman, dan thank you juga Novena udah meluangkan waktu juga dan sudah hadir, dan pastinya kan Novena ini benar-benar jadi salah satu contoh ya, benchmark juga buat teman-teman yang lain. Nah mungkin ada kata-kata closing buat teman-teman Manulifers yang lainnya agar bisa seperti Novena. Ya, buat teman-teman yang mungkin ragu ya menjalankan bisnis ini, ya jawabannya sih buat saya ya, ini coba dulu lah. Iya. Karena kita nggak pernah tahu ke depannya itu kita bisa jalan atau enggak. Karena ini pengalaman saya ya, Yes. awalnya juga aduh kayaknya enggak deh, kayaknya enggak deh. Tapi ya prinsipnya adalah kalau kita nggak coba, gimana kita tahu bisa atau enggak gitu. Iya. Ya. Yang kedua adalah dalam menjalankan bisnis ini, pertama kita harus punya passion dulu, bukan sekedar nggak enak nih atau gimana. Kita harus benar-benar punya passion mau menjalankan bisnis ini, karena ini bisnis kita sendiri gitu. Jadi tanpa modal ya kan ya, kita nggak perlu modal. Banyak orang mau buka bisnis harus mikir modal. Nah kita nggak, semua disupport oleh Manulife, karena support sistemnya udah jelas. Di Manulife itu training semua lengkap, dan semua sudah istilahnya udah beda lah dari awal dulu kita join sampai sekarang 6 tahun yang lalu. Sekarang udah beda banget. Dulu kan masih, sekarang ini udah semakin bagus lah learning academy kita sama ini. Nah, coba dulu buat teman-teman, jangan ragu untuk ambil keputusan untuk menjalankan bisnis ini, karena bisnis ini hasilnya itu sangat luar biasa, sangat luar biasa. Jadi nggak ada salahnya kita coba. Yang pasti pada saat kita mencoba, kita harus benar-benar punya business owner mindset. Bukan kita bekerja untuk Manulife. Saya selalu merasa loh, bukan berarti kita yang dapat komisi dari Manulife, tapi Manulife sebagai kita franchise loh. Jadi dia support kita gitu. Jadi pada saat itu kita, makanya saya bilang pada saat bangun tidur pagi hari kita harus mikirin bisnis kita ini mau kemana nih, growth-nya gimana nih. Gitu. Nah, kita harus buat planning day by day, weekly, monthly, itu semua kita harus planning. Pada saat belum tercapai ya saya biasa review lagi strateginya, bukan targetnya yang kita ubah gitu. Yes. Jadi dalam hal ini kan khususnya untuk kita acara hari ini business opportunity, jadi jangan ragu untuk join, temannya ajak untuk ikut acara ini, dan pastikan bahwa dalam diri tidak kebetulan. Nah, buat teman-teman dicoba dulu, gak ada salahnya. Pada saat kita sudah coba, nah kita tahu yang pasti pada saat menjalankannya itu yang jauh lebih penting. Harus punya yang tadi saya bilang. Kenapa saya tekankan bisnis owner mindset? Kalau kita benar-benar ini bisnis kita akan bergerak dengan sendirinya, tanpa harus aduh nggak enak nih sama leader, aduh nggak enak nih. Ini income kita soalnya, ya kan? Kita nggak jualan, malah pusing. Enggak, masih banyak agent yang lain. Nggak rekrut pusing, masih banyak leader yang lain. Tapi yang pasti kita nggak mendapatkan apa-apa di bisnis ini. Jadi kalau kita sudah punya bisnis owner mindset, walaupun kita bukan orang sebagai kantoran yang harus 8 to 5 ke kantor, tapi kita bisa otomatis punya time management yang bagus. Oh, saya harus ke kantor setiap hari apa. Nah, tim kita juga otomatis akan mengikutinya gitu. Kan jadi ya lead by example lah gitu. Saya selalu tekankan ke tim bahwa
saya ya mereka juga tahu lah saya juga baru jadi leader kan, setidaknya yang saya bisa bagikan adalah apa yang pernah saya lakukan selama ini. Iya. Pada saat awal jadi life planner ini loh yang saya lakukan, ya teman-teman tinggal ikutin aja. Ya kan, saya tidak menjadikan kesuksesan. Yes. Di sini kesuksesan tergantung diri sendiri, diri masing-masing. Yang saya bisa bagikan adalah apa yang pernah saya jalani gitu. Tinggal mereka amati, tiru, modifikasi, simple. Iya. Gitu. Itu aja sih. Jadi panjangan ya, panjang ya. Wah, panjang gitu. Justru kita malah nyimak malah. Oh gitu ya. Iya. Oke. Jadi tapi thank you banget Novena. Thank you juga brother ya. Dan ini sebenarnya segmen yang fun, seru banget karena hari ini kita benar-benar dicerahkan ya oleh yang sharing di podcast hari ini. Karena kita tadi seharian luar biasa teman-teman, dan pastinya akan lebih banyak lagi profil leader yang kita akan segera undang di segmen kali ini, dan nantikan terus untuk konten-konten berikutnya hanya di FMBC Community bersama dengan Manulife Indonesia. Thank you teman-teman. Thank you. Bye. Bye.